Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Utama dari SD Negeri Pasir PR Kecamatan Parung Ponteng yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama pembentukan peradaban bangsa. Selanjutnya, pemikiran besar yang dilahirkan dari buah karya Ki Hajar Dewantara adalah mencetuskan semboyan ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat kemauan, dan tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan, yang saat ini menjadi inspirasi besar terutama bagi seorang guru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, dalam modul yang saya pelajari ada kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi dua, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan sebagai perubahan keadaan zaman dari waktu ke waktu. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan disampaikan tadi bahwa menuntun kodrat anak, yakni kodrat alam dan zaman, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tetapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Selanjutnya terkait dengan merdeka, yaitu manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi mampu bersandar atas kekuatan diri sendiri. Dan ketiga yaitu berpihak pada anak atau berpihak pada murid, ya. Berpihak pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih kepada anak adalah cinta kasih tak terbatas. Begitu pula dengan pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya yang saya pelajari dari modul 1.1 ini adalah tentang budi pekerti atau karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang lebih baik. Yang selanjutnya, kodrat anak bermain. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah permainan atau bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Selanjutnya yaitu bukan tabula rasa. Mengembangkan laku anak sesuai dengan kekuatan konteks sosio-kultural, yaitu contoh dalam budaya di Jawa Barat, niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti, niti jadi, sajating. Selanjutnya proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara kurang lebih ada 3. Yang pertama konten pengetahuan, yang kedua budi pekerti, dan belajar sambil bermain. Konten pengetahuan ini yaitu yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Yang kedua, budi pekerti. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup yang menghasilkan harmoni. Selanjutnya yang ketiga yaitu belajar sambil bermain.
Pembelajaran yang dilakukan melalui permainan, pendidik dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau seorang guru dan pembelajar untuk murid-murid saya jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni diantaranya berpihak pada murid atau pada peserta didik kita. Yang kedua, merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi. Dan yang terakhir, tidak ada paksaan dan ancaman dalam belajar. Nah, agar terwujud pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang perlu dilakukan agar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat terwujud diantaranya ada 4 komponen. Yang pertama, memberi keteladanan. Saya akan meningkatkan perilaku keteladanan saya dan kedisiplinan waktu dalam memberikan pelayanan kepada siswa-siswi sebagai suri tauladan. Yang selanjutnya, berinteraksi. Dalam pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, berkomunikasi. Selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang dipandang perlu guna pengembangan kualitas pembelajaran anak yang berpusat pada kebutuhan anak. Dan terakhir, memperkokoh pendidikan karakter. Memperkokoh basis pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak. Setiap penguatan tugas pembelajaran akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa. Selanjutnya, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan diantaranya yang pertama terkait dengan kedisiplinan. Ini adalah kedisiplinan waktu dalam pelayanan terhadap peserta didik sebagai wujud keteladanan kepada peserta didik. Berpusat pada murid, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator. Yang selanjutnya, berdoa dan mendoakan. Berdoa sebelum memulai pembelajaran dan mendoakan peserta didik yang tidak hadir karena sakit agar lekas sembuh dan bisa bergabung kembali mengikuti pembelajaran sebagai pembentukan kebiasaan dalam membina karakter peserta didik. Dan terakhir, stimulus atau rangsangan, yakni kegiatan berdiskusi dan mencari literasi dari berbagai sumber belajar dalam mengerjakan atau memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Nah, itu jadi hal-hal yang beberapa yang sudah diterapkan di sekolah saya sendiri. Selanjutnya, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan diantaranya komunikasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil temuannya dan bebas memilih bebas memilih ekstrakurikulernya, yaitu peserta didik bebas memilih cara mengeksplor kemampuannya secara audiovisual, teks, maupun kemampuan kinestetiknya ya. Dan itu saja paparan terkait dengan intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terakhir, pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik, maka menjadi guru adalah pengalaman terbaik. Sekian video dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.